Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di ngobrol hari ini yang sangat istimewa, luar biasa. Hatur nuhun, payo kopi. Oh, enggak. Nah, siap. Ya, istimewa. Jadi teman-teman, gini. Saya sudah kurang lebih 4 hari. Podi lupa hari Minggu Sabtu lah. Di Masjid Cimanggung, sebelumnya 2 hari. Nah, di sini tuh saya ketemu dengan salah satu orang yang sangat luar biasa. Namun pada waktu itu, karena kan nge-shoot dari pagi sampai malam, editing, bangun, subuh, upload. Wah, pokoknya tiap hari itu. Jadi belum sempat ngobrol dengan salah satu orang yang sangat luar biasa. Karena beliau senantiasa mengingatkan untuk sholat, azan juga, qomat juga, dan mengaji juga, luar biasa. Punten serang Bapak siapa? Oh, abdi mah namanya Bapak Sahjan. Bapak Sahjan. Iya. Luar biasa. Sekarang kita bersama Bapak Sahjan. Jadi gitu Pak, urang ngawangkong, urang ngobrol lah gitu Pak. Mangga. Waktosna nuturkeun Bapak, namun sahur Bapak, duh tos cekapnya, urang tosan pamesana Bapak. Lanjut, hayu gitu. Yo, Pak. mangga. Siap. Ya. Jadi kieu Pak, kan abdi mah enggalan Pak, daerah Cimanggung. Oh. Enggalan gitu Pak. Istilahna mah kaget gitu Pak, di Cimanggung sareng tendang orma si motor teh aya di rena Pak. Wur gitu tah. Eta memang ke tahun sabar. Bapak terang teu iraha ramena Cimanggung tahun sabaraha tah geuning Pak. Selesai Bapak nanging kieu nya Kang nya abdi teh kieu satacana abdi nyarios anu ieu panjang. Kieu punten lah satacana kumargi seleres nama abdi teh sanes orang Sunda asli Kang itu. Oh, mohon. Siap. Mohon. Janten upami engke nyarios narada ieu kadang-kadang campur-campurnya wiosnya. Siap, jong Pak. Santai. Abdi teh nami abdi mama Bapak Sahjan asli di Medan abdi yang Pak teh. Medan. Oh. Medan Tapanuli Pak. Sumatera Utara lah ya. Sumatera Utara ya. Kalau disebutkan nanti Medan itu Tapanuli sangat jauh gitu nya. Oh, jauh Pak. Jauh sangat itu kan. Jauhnya sama saja dengan dari sini ke Pangandaran bahkan lebih ya. Jadi terlalu jauh. Berarti istilah nama Sumatera Utara. Sumatera Utara we lah ya. Daerah provinsi. Jadi saya mah di ibu kota provinsi Sumatera Utara di Medan. Medan, luar biasa. Itu ceritanya kok bisa sampai ke Sumedang, Cimanggung itu kumaha Pak? Ya dulu pertama kali itu sejak tahun 1984 saya memang pertama kali menginjakan kaki di Jawa Barat itu di Kota Bandung. Kota Bandung. Ya, pertama masuk saya masuk dulu ke sekolah formil ya. Sekolah formil yaitu masuk dulu mengikuti dulu kursus ilmu Al-Qur'an orang yang tidak melihat ya, kursus ilmu Al-Qur'an Braille namanya. Terus saya masuk kemudian saya mondok lagi di pesantren Persatuan Islam di Pajagalan Bandung. Pajagalan Bandung. Nah, di Pajagalan. Nah, setelah itu barulah saya masuk ke Cicalengka. Dari Cicalengka. Nah, baru pada tahun 1990 saya datang ke Parakan Muncang ya. Nah, ke Parakan Muncang. Nah, saya aktif di pengajian di sini. Oh, hingga sekarang Pak? Iya, sampai sekarang. Alhamdulillah luar biasa. Jadi kan udah berapa puluh tahun berarti Pak, dari 84 Pak sini Pak? Ya, 84 di Jawa Barat ya. Tapi kalau 90 kan Parakan Muncang tahun 90 ya. Oh, nah, siap. Berarti kalau untuk disebut di Jawa Baratnya kurang lebih 40 tahun lah ya. 40 tahun sebenarnya. Iya, luar biasa. Berarti pada waktu itu Bapak usia sangat muda pas ke Jawa Barat, Pak? Ya, sekitar usia 19 tahunan lah. 19 tahunan, luar biasa. Oh, jadi tahun 84 sebetulnya Mas sudah ada untuk Al-Qur'an Braille berarti, Pak? Sudah ada. Sudah ada? Ya udah. Oh. Sebenarnya Al-Qur'an Braille itu bukan nggak dari tahun sudah, sebetulnya kan itu dulu pertama kali Al-Qur'an Braille itu dicetaknya kan di Pakistan ya. Awalnya teh. Itu sekitar saya tahunnya nggak begitu hafal tahunnya ya. Tapi yang jelas ya semasa saya masih kecil juga sudah ada. Sudah ada Al-Qur'an Braille. Iya. Luar biasa. Jadi, nah ini teman-teman hampir setelah subuh ya. Iya. Setelah subuh selalu Pasya itu panggilannya Pasah ya Pak? Ya. Pasah panggilannya.
Oh ya, saya enggak langsung saja, biasanya di sini panggil orang Pak Sahjan langsung saja kok. Pak Sahjan, oh iya, ya. Lengkap lah. Jadi Pak Sahjan itu setiap udah subuh kita selalu mendengar suara lantunan ayat suci Al-Quran. Jadi menjadi momen sekali, kenangan sekali. Jadi memang mohon maaf ya, baru sekarang bisa diajak ngobrol sama Iya, nggak apa-apa. Luar biasa. Jadi memang kita istilah nama yang jarang untuk baca Al-Quran, harusnya lebih banyak belajar lagi dari Bapak gitu Pak. Luar biasa. Oh ini Pak, berarti kan dari tahun 84, berarti tahu perkembangan orang, ramenya orang, tahu berarti Pak di daerah Temanggung khususnya Pak? Pertama kali kan saya datang ke sini, pertama kali sebenarnya berkunjung ke Parakan Muncang itu ya kalau itu kalau bilang hanya sekedar jalan-jalan gitu ya. Dari tahun 87 juga sudah gitu ya. Dan tahun 87 itu memang di sini belum terlalu ramai lah ya kayak sekarang ya. Oh, tahun 87 belum begitu. Belum terlalu ramai. Bahkan hampir dibilang masih waktu saya pertama kali datang tahun 87, bahkan bisa dibilang sampai tahun 90 pun Parakan Muncang itu belumlah seramai sekarang ya. Oh, jadi masih biasa masih begitu biasa. ya? Mobil memang sudah ya, kalau artinya kalau kendaraan sih memang sudah lalu lalang. Tapi belumlah sampai menimbulkan kemacetan gitu belum ya. Sekarang kan macet banyak. Hampir tiap hari macet gitu ya. Dan kemudian juga kan ya tentu kalau ditanya kenapa macet, kenapa itu ya tentu kita nggak bisa terlalu itu ya, terlalu banyak. Tapi yang intinya kalau menurut pendapat saya mungkin karena jalannya terlalu kecil saja ya. Ya, mungkin Pak. Volume kendaraan bertambah, sementara jalan kan kecil gitu. Tidak berubah gitu ya. Tidak berubah dari dulu begitu aja kan. Ya, mungkin mungkin ya infrastrukturnya saja berubah dari yang tadinya nggak diaspal jadi diaspal gitu aja ya. Tapi kalau luas lebar jalan kan tetap saja segitu gitu. Tapi kalau ini Pak, berarti kalau tinggal sekarang di Cibubuan Pak? Iya, di Cibubuan. Iya. Berarti mengalami kadesnya siapa aja Pak dari mulai dulu Pak? Mungkin masih ingat Pak? Setahu saya yang akrab saya dulu dengan kepala desa di Cimanggung itu ya Pak Haji Mumun ya. Pak Haji Mumun, sekarang masih ada Pak? Nah, saya sudah lama nggak bertemu itu kan ya. Karena rumahnya kan jauh ya dari tempat saya itu cukup jauh itu tempat tinggal beliau. Jadi saya tidak tahu apakah beliau itu masih sampai saat ini masih ada atau enggak gitu ya. Walaupun memang akrab. Tapi kan Pak Haji Mumun ini Pak Haji itu akrab. Tapi ya kenapa saya sampai tidak tahu ya karena masalahnya tempat tinggalnya terlalu jauh ya, tempat tinggal beliau itu dari saya. Siap, betul Pak. Jadi memang kan jarak juga berarti Pak? Iya, jarak juga itu. Cibubuan itu kalau dari sini kan sehingga Parakan Takwa Pak ya? Iya. Arahnya ke atau mungkin ingat atau lokasinya di mana sebetulnya Pak? Di RT RW-nya Pak? Kalau ini kan kalau misalnya ke Cibubuhan itu kan dari sini dari di sini nyebrang ke tempat itu ya, pengeteman ojek di seberang. Itu mau jalan bisa, mau naik ojek bisa gitu ya. Berarti dekat berarti banyak? Ya dibilang dekat, ya enggak juga lah ya, adalah sekitar ya kalau sekitar lumayan, 1 kilo adalah itu ya. Kalau jalannya. Nanti agak lama juga berarti banyak? Iya, kalau ditempuh dengan jalan tentu lama. Belum lagi jalannya kan agak menanjak ke lokasi. Iya, ke lokasi itu ya. Siap Pak. Oh ya, lanjut lagi Pak. Berarti kan tahun 90 awal pindah ke Parakan Muncang. Iya, ya artinya di sinilah bukan pindah sebenarnya ya, tapi aktif ya. Aktif. Sebab kalau dibilang pindah ke yang menetap saya punya rumah di Cibubuhan itu tahun 2000 sebenarnya. Oh. Berarti baru tahun 2000-an berarti Pak? Iya, kalau menetap tinggal ya. Bapak saya kan juga dulu waktu waktu ke Parakan Muncang ini kan banyak tinggal di pondok pesantren ya. Terus ngontrak, saya sudah berumah tangga, saya ngontrak dulu kan tapi yang saya maksudkan tadi ke Parakan Muncang ini itu belum sampai ke Cibubuhan, tapi aktif ngaji, misalnya ada pengajian di Masjid At-Taqwa ini malam Kamis gitu ya. Atau pengajian cabang Muhammadiyah pengajian bulanan cabang Muhammadiyah Jatinangor antara cabang Muhammadiyah dan Jatinangor Jatinangor ya. Itu saya suka ikut aktif ngaji bulanan. Siap. Jadi yuk mari teman-teman yang di rumah khususnya kita luangkan waktu sejenak untuk mengaji dimanapun itu, di masjid apapun itu, biar senantiasa kita keimanan terjaga, semakin kuat Pak ya. Iya, insya Allah. Ya, luar biasa. Oh ya, Pak Sahjan,
Kalau untuk tadi kan awal menikah tahun berapa Pak Sahjan? Tahun 1994. 94. Anak berapa sekarang Pak? Saya punya anak hanya satu-satunya. Oh, satu. Sekarang usia berapa Pak anaknya? Anaknya sudah tamat SMK, jadi ya kelahiran tahun 98. Oh, kelas 98 SMK ya. Jadi sekarang udah bekerja berarti atau kuliah atau gimana Pak? Saat ini ya kalau dibilang bekerja, saat ini belum bekerja lagi. Karena baru lulus banyak. Lulus sudah, lulus SMK. Enggak, lulusnya sudah lama Kang itu. Hanya kemarin sudah sempat bekerja di Bekasi, tapi karena Bekasi kan kemarin terkena zona merah ya. Pandemi Pak ya. Pandemi kita semua kena itu apa? Kemudian kita kan anak-anak kan ya kerja kemarin sebentar, kemudian katanya nunggu dulu panggilan. Ya tapi kan situasi di kita ini kan nggak menentu ya. kadang ya new normal, kadang-kadang kembali lagi gitu, seperti kayak sekarang kan seperti Kota Bandung terkena lagi PSBB segala macam. Sehingga ya bisa dibilang saat ini belum bekerja lagi lah ya. Semoga kita segera bekerja lagi Pak. Insyaallah. Karena memang pandemi kan sudah hampir setahun loh Pak. Iya. Hampir setahun. Kegiatan dibatasi pisan Pak. Jadi memang ya semoga segera berlalu. Iyalah insyaallah. Tapi ini Pak, kalau kaget loh Pak, kagum sama Bapak bisa tahu daerah-daerah, bisa menjelaskan secara lengkap, terus perkembangan COVID, PSBB, PPKM, itu keren loh Pak. Itu Bapak ngobrol dengan teman-teman berarti Pak? Pertama bisa ngobrol dengan kawan-kawan kita, dengan ikhwan-ikhwan juga ya. Tentu bicara dengan kawan-kawan, dengan ikhwan-ikhwan yang ya kualitas keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Yang kedua juga ya dari media, tentunya baik media cetak ataupun elektronik ya. Luar biasa ternyata Pak Sahjan itu up to date juga ya Pak ya. Jadi menyimak bagaimana perkembangan dan situasi yang terjadi sekarang khususnya di Sumedang. Jadi itu luar biasa sekali. Jadi jarang-jarang lo ada orang yang mau menyimak berita, soalnya Pak malas gitu katanya Pak. Ya sebenarnya begini kayak sebenarnya kalau dibilang kita rajin banget juga enggak ya. Tapi karena pertama ya karena dulu kan beberapa tokoh Islam kan pernah menganjurkan ke saya untuk tidak ketinggalan informasi gitu ya. Baik itu informasi ya apa sajalah yang bermanfaat untuk kita ini gitu, supaya kita tidak ketinggalan, karena memang toh Rasulullah juga mengajarkan agar kita tidak boleh senantiasa ketinggalan berita, informasi gitu. Betul. Hanya informasi itu kan kata Rasulullah, kalau kita mendapatkan berita atau informasi bertabayun dulu gitu. Cross check dulu. Iya, cross check dulu ya. Luar biasa. Kalau boleh saya tahu Pak, kalau dulu itu gurunya waktu di pesantren siapa aja Pak? Guru-guru saya hampir rata-rata masalahnya sudah berpulang ke rahmatullah ya. Hampir rata-rata, enggak sebelum semuanya tapi sudah kebanyakan. Dulu kan guru saya pertama adalah ketua Persis Kota Maya Bandung. Ketua Persis Kota Maya Bandung. Beliau Ustadz Haji Yahya Wardi, tapi beliau sudah berpulang ke rahmatullah ya. Kemudian ya termasuk yang saya sempat guru-guru ke Pak Ustadz Aam Amiruddin di Percikan Iman. Oh di Percikan Iman? Iya. Kemarin kita ada yang donasi dari Kecimanggung dari Percikan. Iya, saya juga tahu. Ada ininya ya kemarin. Ada informasinya Pak? Ada informasinya. Luar biasa, up to date sekali Pak. Oke, berarti setelah itu siapa lagi Pak yang di pesantren apa aja Pak? Ya kalau soal pesantren sebenarnya kalau ada kadang-kadang begini Kang, kadang-kadang kan kita bukan mondok secara bukan artinya mondok dalam artian lama ya. Artinya enggak, maksudnya tinggal juga, tapi bukan berarti terus menetap lama ya. Ada kadang-kadang saya masuk ke pondok pesantren dan itu kan ingin ya, namanya sesama muslim itu kan pengen ada istilahnya studi banding ya. Kemudian kan agar kita tidak menjadi tidak menjadi picik pandangan gitu kan. Ya misalnya walaupun kita misalnya punya pemahaman yang berbeda dengan mereka, selama masih ada dasarnya toh kita bisa menjadi orang yang luas gitu ya. Betul. Nah, itu yang perlu. Jadi saya kadang-kadang
pernah tinggal juga di pesantren di Tasikmalaya ya. Saya pernah di pesantren di Tasikmalaya, di pesantren Pegeningan namanya. Oh, siap. Terus saya juga pernah tinggal bahkan saya pernah tinggal di pesantren Al-Falah di Calengka ya. Di Calengka. Iya, Oh, dengan Syahid. Siap Pak. Oh ini Pak, kan kita sekarang kena musibah Pak. Iya. Longsor. Itu apa harapan Bapak kepada keluarga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah Pak? Apa menyimak juga beritanya Pak? Iya, tentu saja kan tidak hanya berita di Cimanggung, tapi ya juga berita-berita di tempat lain seperti misalnya di Majene Sulawesi Selatan, ya artinya kan kemudian di Kalimantan Selatan, ya semuanya lah ya artinya. Intinya kan itu saya hanya karena ada juga sebagian masyarakat kita yang saya perhatikan bahkan datang ke kita gitu ya, ya mungkin karena pemahaman akidah yang kurang atau juga karena tingkat keputusasaan wallahu alam ya, kita nggak begitu tahu, tapi kadang-kadang ada yang pernah bertanya pada saya, katanya Islam itu kan agama yang rahmatan lil alamin, kemudian Islam itu katanya akidah agama yang benar. Kemudian tapi saya mau tanya kenapa daerah kita yang notabene katanya muslim tapi saat ini terkena musibah, banyak musibah bencana ya. Mulai mereka hitunglah apakah tsunami di Aceh gitu kan, apakah mulai gempa di Jogja gitu ya, tsunami di Pangandaran, terus saja lah sampai misalnya beberapa, intinya mah kenapa daerah-daerah Islam itu banyak yang terkena musibah gitu ya. Ya saya hanya berharap gini sajalah, pertama kepada sebagian masyarakat kita yang menganggap bahwa itu ada kaitannya dengan itu dengan apa? Tidak ada kaitannya dengan kesinkronan Islam gitu ya. Bahwa kalaupun ada misalnya hujan datang itu adalah rahmat, jelas Al-Qur'an sudah mengatakan bahwa setiap hujan yang datang itu adalah rahmat gitu ya. Adapun sekarang kalau akibat hujan, akibat daripada apa kita bilang yang tidak akibat hujan datang ini kemudian dianggap mulai menjadikan sebuah malapetaka gitu ya, apakah ya kata kita tidak ada kemungkinan yang jelas tidak ada hal seperti itu ya. Jelas hujan adalah rahmat ya rahmat. Kemudian Anda pun sekarang kalau hujan menimbulkan hal seperti ini ya tinggal tanya saja pada diri kita kenapa gitu ya. Karena kan kata Al-Qur'an bahwa adapun datang musibah baik bencana di daratan maupun di lautan itu pasti karena ulah kita kan gitu ya. Karena ulah perbuatan kita, ya tinggal mengintrospeksi diri sajalah kenapa ini terjadi. Kalau secara ilmiah mungkin kerusakan apa yang telah kita lakukan di hamparan bumi yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kita jaga gitu ya. Kemudian juga secara akhlakul karimah apa yang telah kita langgar gitu ya. Apa perintah Allah yang telah kita langgar dan apa pula larangan Allah yang telah kita ini kan. Ya itu sudah pasti ke sana arahnya kok. Ya, betul Pak. Pesan-pesan Pak buat teman-teman yang di rumah yang nonton, kemudian juga pesan buat Langga juga Pak. Ada apa Pak? Ya, kalau pesan kita ya khususnya kepada relawan yang sekarang ada yang lagi bekerja ya, yang lagi berjuang. Karena ini kan bagian dari jihad fisabilillah kita ya. Karena kan jihad fisabilillah itu kan tidak hanya perang dalam artian perang fisik melawan musuh, melawan orang kafir, tapi ini juga termasuk adalah jihad fisabilillah dan insya Allah pahalanya pun ya akan inilah ya Allah yang memberikan pahalanya kepada kita. Ya saya harap kepada tim-tim relawan yang sedang bekerja ya teruskanlah bekerja tanpa lelah, kemudian jaga kesehatan dan ya jangan lupa berdoa agar kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah dan senantiasa tabahlah dalam menghadapi apapun yang telah diberikan oleh Allah cobaan kepada kita. Itu sajalah yang bisa ininya. Untuk korban bencana Pak? Ya jelas saya mah hanya berharap bahwa tingkatkanlah kesabaran ya.
Karena kata Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warrabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kata Allah dalam surah Ali Imran ayat terakhir, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tingkatkanlah kesabaranmu gitu. Dan insya Allah kamu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Siap. Jadi artinya tidak ada batas kesabaran dan tidak ada sabar itu tidak ada batasnya. Jadi apalagi sedang dalam keadaan seperti ini, bersabarlah dan ya kita tingkatkan kesabaran kita tingkatkan keimanan kita, dan percayalah bahwa apapun yang didatangkan oleh Allah saat ini, apakah itu berbentuk nikmat, apapun berbentuk musibah, itu pasti ada manfaatnya gitu ya. Siap, luar biasa. Teman-teman tepuk tangan buat Pak Sarjan. Terima kasih luar biasa. Ini teman-teman, karena mungkin udah siang juga dan juga Bapak ada acara yang lain. Luar biasa, terima kasih Pak untuk waktunya. Iya Pak Jan. Jadi teman-teman yang ingin ke Pak Sarjan, nanti teman-teman bisa langsung ke Masjid At-Taqwa di Parakan Muncang. Yang ingin ngobrol, yang ingin berbagi rezeki, silahkan hubungi Pak Sarjan di depan Masjid At-Taqwa Pak ya. Iya, di Masjid At-Taqwa. Depan Masjid At-Taqwa, di depannya SD Parakan Muncang 1. SD Parakan Muncang 1, Masjid At-Taqwa di depannya. Pak Jajan stay di depan. Jadi teman-teman yang ingin berbagi rezeki, ingin ajak ngobrol, silakan langsung ke lokasi di Masjid At-Taqwa Parakan Muncang. Bapak hatur nuhun. Ya, sama-sama. Luar biasa telah berbagi cerita di ngobrol. Di teman-teman, terima kasih telah menonton. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.